Arsenal membuka pertandingan pertama Premier League di tahun 2025 dengan kemenangan atas Brentford. Meskipun bermain tanpa beberapa pemain pentingnya, Mikel Arteta berhasil membuktikan ucapannya yang menyatakan Arsenal masih berada di jalur untuk bersaing menjadi juara Premier League musim ini. Yuk, simak bagaimana kemenangan Arsenal atas Brentford menjadi pembuktian skuad Mikel Arteta sebagai salah satu calon juara Premier League musim 2024-2025. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Menjelang pertandingan menghadapi Brentford di pekan ke-19 Premier League musim ini, Mikel Arteta harus kembali mengalami ujian karena tidak bisa memainkan para pemain pentingnya seperti Bukayo Saka dan Kai Havertz. Meskipun bermain tanpa dua pemain andalannya di lini depan Arsenal, Mikel Arteta tetap menunjukkan optimisme tinggi terhadap skuad asuhannya. Pelatih asal Spanyol itu menyebut bahwa timnya telah memecahkan banyak rekor, namun kenyataannya Arsenal masih belum mendapatkan titel besar yang diinginkannya. Pernyataan Mikel Arteta itu benar, karena Arsenal bersama Liverpool adalah dua tim yang paling banyak mengumpulkan poin sepanjang tahun 2024 kemarin, yakni dengan koleksi 85 poin. Bahkan, The Gunners meraih jumlah poin itu dengan catatan satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan Liverpool. Selain itu, pencapaian Arsenal yang bersaing ketat dengan Manchester City untuk menjadi juara Premier League selama 2 musim terakhir membuktikan bagaimana kesiapan The Gunners untuk buka puasa gelar juara Liga Inggris. Saat ditanya apakah Arsenal masih mungkin meraih trofi Premier League musim ini, Mikel Arteta menjawab tentu saja timnya masih berpeluang mengangkat trofi Premier League musim 2024-2025. Mikel Arteta menyebut skuadnya saat ini sudah lebih berpengalaman dan mempunyai pemain-pemain yang berkualitas, sehingga Arteta yakin Arsenal bisa bersaing untuk merebut trofi Premier League. Meskipun demikian, pelatih asal Spanyol itu mengaku saat ini adalah waktu yang terlalu dini untuk membicarakan mengenai siapa tim yang akan keluar sebagai juara Premier League. Hal itu pun sejalan dengan kondisi timnya yang sampai saat ini belum mampu menyalip Liverpool di puncak klasemen sementara. Mikel Arteta menyampaikan bahwa ia hanya ingin timnya fokus untuk menjalani setiap pertandingan dan memastikan Arsenal sanggup memenangkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pernyataan Mikel Arteta itu menjadi bukti bahwa Arsenal adalah tim yang lebih kuat dibandingkan 2 musim terakhir, karena The Gunners adalah tim yang lebih berpengalaman dan memiliki mental juara. Meskipun tampil tanpa dua pilar andalannya di lini serang, Arsenal tetap mampu tampil menyerang dan mendominasi berjalannya pertandingan ini. Walaupun mendominasi pertandingan, Arsenal harus kebobolan lebih dulu saat pertandingan memasuki menit ke-13. Berawal dari skema serangan balik cepat, Mikkel Damsgaard mengirimkan umpan yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Bryan Mbeumo. Tendangan kaki kiri penyerang asal Kamerun itu membuat publik tuan rumah bersorak, sekaligus membuka keunggulan bagi Brentford. Setelah kecolongan dengan gol dari tim tuan rumah, Arsenal terus berusaha menekan pertahanan Brentford dengan melepaskan beberapa kali upaya tembakan melalui Gabriel Martinelli dan Thomas Partey. Gol yang ditunggu-tunggu oleh Mikel Arteta maupun fans Arsenal di seluruh dunia itu akhirnya tiba saat pertandingan memasuki menit ke-29. Memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Thomas Partey yang ditepis oleh McFlecken, sundulan Gabriel Jesus berhasil membuat Arsenal menyamakan kedudukan. Meskipun kedua tim terus berusaha menyerang untuk kembali menjebol gawang satu sama lain, gol yang diharapkan oleh Brentford antar Arsenal tidak kunjung tercipta. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama pertandingan ini, dan skor sama kuat bertahan hingga turun minum. Sepanjang bergulirnya babak pertama pertandingan ini, Arsenal berhasil mendominasi pertandingan dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 61%, berbanding Brentford yang mencatatkan penguasaan bola sebesar 39%. Begitupun dalam aspek shoot maupun shot on target, The Gunners lebih unggul dibandingkan tim tuan rumah. Arsenal mencatatkan 9 shoot dengan 2 diantaranya mengarah ke gawang Brentford yang dikawal oleh McFlecken, berbanding dengan Brentford yang hanya mencatatkan 4 shoot dengan 2 diantaranya merupakan shoot on target. Memasuki paruh kedua pertandingan ini, Arsenal langsung tampil menyerang untuk mencetak gol kedua mereka dalam pertandingan ini. Hanya 5 menit sejak wasit meniupkan peluit tanda dimulainya babak kedua pertandingan ini, skuad asuhan Mikel Arteta berhasil mencetak gol kedua mereka. Berawal dari skema tendangan sudut,
Tendangan kaki kiri Mikel Merino berhasil membuat Arsenal unggul atas tim tuan rumah. Meriam London yang tidak puas dengan keunggulan 1 gol mereka terus menyerang pertahanan Brentford, hingga akhirnya Gabriel Martinelli mencetak gol ketiga Arsenal di menit ke-53. Setelah berbagai upaya tembakannya yang gagal berbuah gol di babak pertama, kali ini tendangan kaki kanan Gabriel Martinelli berhasil membawa Arsenal menambah keunggulan mereka. Meskipun wasit yang memimpin pertandingan ini sempat melakukan pengecekan VAR karena adanya potensi offside pada gol Martinelli, wasit memutuskan untuk mengesahkan gol penyerang sayap asal Brazil itu. Saat pertandingan memasuki menit ke-75, pelatih Brentford yakni Thomas Frank memutuskan untuk melakukan 4 pergantian pemain sekaligus dalam timnya. Tidak hanya Thomas Frank, pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta juga memutuskan untuk melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Maes Lewis-Kelly, Leandro Trossard, dan Declan Rice yang masuk menggantikan Ricardo Calafiori, Ethan Nwaneri, dan Mikel Merino. Menjelang berakhirnya pertandingan ini, Mikel Arteta kembali melakukan pergantian pemain untuk Arsenal dengan memasukkan Jorginho dan Alexander Zinchenko yang masuk menggantikan Martin Odegaard dan Gabriel Jesus. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Brentford dalam pertandingan yang dimainkan di G-Church Community Stadium. Meskipun berhasil mencetak 2 gol di babak kedua, Arsenal sebenarnya tidak mendominasi pertandingan sepanjang berjalannya 45 menit kedua pertandingan ini. Sepanjang bergulirnya babak kedua pertandingan ini, Brentford berhasil mendominasi pertandingan dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 63%, berbanding dengan Arsenal yang mencatatkan penguasaan bola sebesar 37%. Namun demikian, The Gunners mempunyai angka pengharapan gol atau expected goal yang jauh lebih baik dibandingkan tim tuan rumah. Sepanjang berjalannya pertandingan ini, skuad asuhan Mikel Arteta itu berhasil mencatatkan angka pengharapan gol atau expected goal mencapai 1,95, berbanding dengan angka pengharapan gol atau expected goal Brentford yang hanya sebesar 0,29. Gol penyama kedudukan dari Gabriel Jesus di menit ke-29 menjadi titik kebangkitan Arsenal dalam pertandingan ini. Berkat gol dari penyerang asal Brazil itu, skuad asuhan Mikel Arteta berhasil meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk meraih 3 poin atas Brentford. Gol yang dicetak oleh Gabriel Jesus ini juga semakin membuktikan dirinya layak untuk menjadi striker yang diandalkan oleh Arsenal dalam urusan mencetak gol. Tidak hanya berhasil menjebol gawang lawan, performa luar biasa Gabriel Jesus yang mencatatkan 100% dribble sukses menghadapi Brentford juga membuat dirinya terpilih sebagai player of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan itu. Sebelum mencetak gol dalam pertandingan menghadapi Brentford ini, Gabriel Jesus sedang mencatatkan penampilan gemilang dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebagaimana diketahui, penyerang yang kini berusia 27 tahun itu berhasil mencetak hat-trick ke gawang Crystal Palace saat bermain di Carabao Cup, dan kembali mencatatkan 2 gol saat bertemu Crystal Palace di pekan ke-17 Premier League musim 2024-2025. Meskipun baru dipercaya 5 kali untuk bermain sebagai starter dari total 16 pertandingan yang dimainkannya di Premier League musim ini, gol-gol yang dicetak oleh Gabriel Jesus dalam beberapa pertandingan terakhir membuktikan ketajamannya saat berada di depan gawang lawan. Kembalinya ketajaman Gabriel Jesus juga memberikan ketenangan bagi Arsenal yang harus kehilangan Bukayo Saka selama 2 bulan ke depan karena cedera yang dialami oleh sang pemain. Absennya Bukayo Saka itu menjadi kerugian besar bagi The Gunners, karena penyerang asal Inggris itu adalah salah satu sumber gol utama Arsenal. Walaupun begitu, penampilan gemilang Gabriel Jesus dalam beberapa pertandingan terakhir membuat Mikel Arteta maupun fans Arsenal di seluruh dunia bisa bernafas lebih lega. Dengan hasil pertandingan ini, Arsenal kini menempati peringkat kedua klasemen sementara Premier League musim ini dengan koleksi 39 poin. Dari 19 pertandingan yang sudah dimainkan, Meriam London berhasil memperoleh 11 kali kemenangan, 6 kali hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Koleksi 39 poin yang dimiliki oleh Arsenal membuat mereka berjarak 6 poin dengan Liverpool yang masih nyaman di puncak klasemen sementara, dengan Reds mempunyai 1 pertandingan lebih sedikit. Sedangkan bagi Brentford, hasil pertandingan ini membuat skuad asuhan Thomas Frank berada di peringkat ke-12 klasemen sementara Premier League musim 2024-2025 dengan koleksi 24 poin. Dari 19 pertandingan yang sudah dimainkan, Brentford baru memperoleh 7 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan sudah 9 kali menelan kekalahan. Keberhasilan Arsenal untuk melakukan comeback atas Brentford dalam pertandingan ini juga membuktikan ucapan Mikel Arteta yang menyatakan Arsenal sekarang adalah tim yang lebih berpengalaman. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah mental juara yang sudah dimiliki oleh Arsenal akan membawa mereka bersaing ketat dengan Liverpool sebagai calon juara Premier League musim ini?
Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.